Islam tuh tidak pernah mengatakan menikahlah karena cinta. Nggak ada, di kitab fikih manapun nggak ada. Menikah karena cinta itu konsep yang lahir dari film Hollywood, Bollywood, dan Korea. Lalu kita terima karena kita nggak punya ilmu dari pendidikan keluarga kita. Makanya akhirnya apa? Banyak perempuan menolak orang-orang yang baik dan solih, yang memiliki berbagai macam kelebihan, good looking dan lainnya. Gara-gara apa? Saya nggak cinta kok. Padahal maaf ya, kalau pernikahan itu harus mengandalkan cinta, berarti orang tua kita dulu, kakek nenek kita itu rata-rata nggak pernah cinta. Tapi kenapa pernikahannya mereka bertahan lama? Karena kemudian mereka mungkin memiliki satu hal. Orang dulu itu mungkin sedikit ilmunya dibandingkan kita. Kalau kita ini kan banjir ilmu, tapi justru hilang barokahnya. Kalau orang tua kita mungkin sedikit ilmunya, karena ilmu tidak bisa didapatkan gampang. Belum ada YouTube, belum ada TV dakwah dan lain sebagainya. Tapi barokah. Nah, barokah itulah yang menjadikan mereka itu akhirnya pernikahannya ketika bukan karena cinta. Akhirnya apa? Kalau cintanya berkurang, Allah yang menambahkan. Kalau kasih sayangnya itu berkurang, maka yang Allah menebalkan. Makanya kenapa di dalam pernikahan itu setiap kita habis akad nikah, qabiltu nikaha wa tazwijaha bimahrin madkurin halan, maka pada saat itu kita disunahkan dua: mengecop kening istri kita, kemudian mengucapkan Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha 'alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha 'alaiha. Ya Allah, aku minta kebaikan wanita ini dan kebaikan yang Engkau anugerahkan, dan aku berlindung dari wanita ini keburukannya dan keburukan yang Engkau anugerahkan. Itu filosofnya dan maknanya itu apa? Ngajarin kepada hati kita semenjak kita pertama kali menghalalkan seorang wanita, bahwasanya dia tidak akan mungkin menundukkan wanita ini kecuali karena Allah. Allah yang membantu. Makanya sesekali kemudian dibuat sebuah komitmen, kita nikahnya untuk apa sih? Nah, itu menunjukkan kepada kita tentang perkara bahwasanya pernikahan karena Allah itulah yang akan membantu ketika terjadi apapun. Allah yang akan turun. Karena yang menggenggam hati suami kita siapa? Allah. Ya kan? Banyak suami yang ngerasa kalau dia sudah menikahi istrinya, apalagi istrinya mentok sama dia merasa bahwasanya menggenggam hati istrinya itu dia salah. Yang menggenggamnya kan Allah. Yang bolak-balik kan Allah. Yang jadikan dia tiba-tiba ridho, senang, atau dia benci, itu kan semuanya Allah. Karena apa? Hati itu berbolak-balik. Kalaulah daun yang jatuh, Allah yang mengatur daun itu jatuh dari mana, penyebabnya apa, dan lain sebagainya. Hanya daun yang jatuh, apalagi berbolak-baliknya hati manusia. Lah masalahnya kalau kita dalam keluarga, kita selalu mengandalkan perasaan kita. Pokoknya dia cinta sama saya, pokoknya dia harus sayang sama saya. Kita lupa faktor X yang lebih besar daripada cinta dan sayang, yaitu Allah. Karena apa? Karena kalaulah kita menikah bukan karena Allah yang kita niatkan pertama kali, maka ketika cinta itu berkurang, maka akan hilang. Kalau kemudian kasih sayang itu terluka, maka akan berantakan. Karena namanya cinta itu kan pasti akan berkurang. Kalau kita menemukan kekecewaan, kita lupa faktor X yang lebih besar daripada cinta dan sayang, yaitu Allah.